Hai guys, balik lagi sama gua Anugrah Aditya di studio The Sneakers. Kali ini gua mau ngomongin soal satu sepatu yang kemarin juga gua kop waktu di Jepang dan belum sempet gua bahas ke kalian ya. Satu sepatu yang memang made in Japan. Sebelumnya, welcome back to The Sneakers. Guys, seperti kalian tahu ya, beberapa episode lalu gue udah ngasih lihat perjalanan gue barengan Jakarta Sneaker Day ke Jepang. Dan sebenarnya ada satu sepatu yang menurut gue nih lumayan common, lumayan sederhana, lumayan banyak pasti orang punya. Tapi bedanya apa? Bedanya sepatu ini ya yang gue beli made in Japan. Sepatu apa itu? Nah, ini dia nih guys. Ini adalah Converse Chuck Taylor J ya, atau Converse Chuck Taylor made in Japan. Secara kasat mata sepatu ini tuh kelihatannya sama aja sama Chuck Taylor biasa yang beredar juga di Indonesia. Gue jujur kalau ini nggak ditaruh di shelf yang memang dituliskan made in Japan, gue nggak tahu ini made in Japan. Tapi ada beberapa hal yang membedakan, bahkan ada satu hal signifikan yang membedakan ini dengan Chuck Taylor biasa ya. Teman-teman mungkin tahu Chuck Taylor itu ada beberapa varian ya, di mana Chuck Taylor Jepang itu atau Converse Jepang diberikan satu otonomi, satu specialty di mana mereka bisa membuat siluet mereka sendiri gitu ya. Juga dengan Converse yang di Amerika di pusatnya. Nah, salah satunya yang keluar di sini adalah Converse made in Japan ya. Dan gue sejujurnya kalau kita bukan seseorang yang into banget, bukan seseorang yang ahli banget Chuck Taylor, kita nggak akan nemuin bedanya ya, nggak akan bisa melihat beda secara kasat mata. Begitupun dengan gue nggak bisa melihat ini langsung perbedaannya, tapi dibantu oleh beberapa teman-teman dan website Chuck Taylor, gue menemukan beberapa perbedaan ya. Gue akan breakdown sepatunya ya untuk ngasih perbedaan Chuck Taylor ini dengan Chuck Taylor biasa ya. Jadi Chuck Taylor ini adalah Chuck Taylor High ya, Converse Chuck Taylor High ya, dimana ada versi low-nya juga untuk made in Japan ya. Dan teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini uppernya dari kanvas ya, tapi bedanya dengan Chuck Taylor biasa, ini premium kanvas nih teman-teman ya. Bahannya lebih smooth ya, itemnya lebih hitam kalau menurut gue ya, dan kayak nggak gampang kotor gitu ya. Gue bisa lihat dari pori-porinya ya, dari teksturnya ini adalah premium kanvas ya. Dan satu lagi yang membedakan, ini di bagian ujungnya ya, ini kayak lancip ke atas ya. Ini mungkin fungsinya sama seperti pull tab ya, yang suka di sepatu. Jadi karena ini sepatu klasik ya, sepatu tahun 70-an, mungkin waktu itu belum terlalu biasa ada pull tab, jadi kanvasnya dibikin agak sedikit tinggi untuk memudahkan kaki kita masuk ke dalam sepatunya. Patchnya di sini ya agak sedikit berbeda dengan patch yang ada di Chuck Taylor biasa. Dia tuh jarak antara ujung patchnya dengan luarnya agak lebar. Kalau gue lihat ya, mungkin teman-teman bisa lihat di foto ini ya, ini foto Chuck Taylor biasa, teman-teman bisa lihat patchnya tuh agak berbeda dengan patch yang ditempel di Chuck Taylor Japan. Lace-nya ini adalah 100% cotton lace ya, sama seperti yang ada di Chuck Taylor 70s ya, 100% cotton. Paling membedakannya ada dua guys, kalau kalian mau tahu ya perbedaannya ini dengan Chuck Taylor biasa. Di bagian heel-nya ini ada heel patch ya, extra karet gitu yang di vulcanize. Ini ada tulisan made in Japan. Ini adalah pembedanya. Jadi kalau teman-teman jalan lihat orang pakai Converse, itu sebenarnya nggak kelihatan unless tuh mau bener-bener ngeliat kayak itu made in mana gitu. Coba masa ngeliatnya kayak gitu ya. Dan satu lagi yang membedakan adalah bagian insole ya, dimana bagian insole-nya ini ya ada tulisan Converse made in Japan ya, berwarna merah di atas insole putih. Ini melambangkan bendera Jepang ya, dimana tengahnya merah, sisanya putih. Ini adalah salah satu hal yang paling membedakan antara Converse made in Japan dengan Converse lainnya. Di sisi dalam kanvasnya juga ada tulisan made in Japan gitu guys. Jadi memang bisa gue bilang ini detail-detailnya tuh sangat minimalis banget, sangat kecil banget. Dan kalau teman-teman nggak begitu perhatiin, mungkin teman-teman nggak tahu ini made in Japan ya. Tapi overall ini mirip banget, karena memang basicnya Chuck Taylor kan ya begitu-begitu aja ya, nggak ada model-model lain yang terlalu bagaimana banget. Untuk pemakaiannya seperti biasa, Chuck Taylor tuh gue selalu down one size ya, berpatokannya sama sentimeternya kalian ya. Biasanya di mana gue biasanya tuh pakai di sentimeter 26, jadi gue selalu pakai di 26. Kalau dinaikin 41, di sini itu ada di 7,5 26 cm-nya. Insole-nya nyaman atau enggak seperti Chuck 70s atau enggak, gue bisa bilang lebih nyamanan Chuck 70s ya daripada ini. Entah kenapa Chuck 70s gue ngerasa lebih tebel insole-nya. Ini agak sedikit ya feel-nya kayak Chuck Taylor biasa aja, nggak yang nyaman-nyaman banget. Tapi ya menurut gue sepatu kayak gini sih lo nggak perlu khawatir untuk di beater sih. Justru Chuck Taylor itu semakin
semakin di beat up tuh semakin keren guys menurut gue ya. Kalau pakai Chuck Taylor tuh nggak usah bersih amat, bodo amat, hajar aja bos. Mau made in Japan, mau manapun, Chuck Taylor is made to beaten up. Ya kira-kira itu aja yang bisa gue bahas dari Chuck Taylor ini. Again, kalau teman-teman udah suka pakai Chuck Taylor, pasti teman-teman udah tahu cara ngefitnya gimana ya, dengan apapun sepatu ini cocok dan nggak bisa salah. Semua yang made in Japan, seperti kita tahu kultur orang Jepang gimana. Orang Jepang tuh kalau bikin sesuatu pasti all into it banget, attention to detailnya gokil banget ya. Jadi ini pun bisa gue lihat sebagai Chuck Taylor yang rapi banget jahitannya ya, neat banget ya, dan gue percaya sepatu ini tuh akan long last. Semua sesuatu yang made in Japan tuh diperhitungkan sampai sedetil-detilnya. Harga retail sendiri berapa? Gue beli di 12.000 yen ya, 12.000 yen itu sekitar hampir 1,5 juta rupiah. Dan untuk resell sendiri beberapa gue lihat tuh lumayan tinggi, sampai 2 kali lipat ya, sampai 3 juta harga retailnya, bahkan lebih tinggi lagi. So gitu aja yang bisa gue bahas dari Converse Chuck Taylor Made in Japan ini ya. Semoga bisa membantu kalian semua ya. Gue sendiri bukan ekspor Chuck Taylor atau Converse, jadi kalau misalnya ada yang lebih tahu di bawah, please bantu gue dan kasih tahu kita semua, apalagi sih detail-detail yang bisa didapatkan dari Chuck Taylor Made in Japan ini ya. By the way guys, ini adalah keluaran tahun 2019, jadi banyak banget di Jepang. Kalau kalian mau beli ini, mendingan titip ke teman-teman yang lagi berangkat ke Jepang untuk beli sepatu ini. Gampang banget didapetinnya dan banyak banget. Gitu aja, gue Anugrah Aditya. Follow Instagram gue @adityaluji for daily fit, dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.